Perdebatan mengenai pusat tata surya sempat digeluti oleh para ilmuwan dahulu. Bumi bahkan sempat disebut sebagai pusat dari tata surya. Para filsuf Eropa dan ilmuwan meyakini bahwa bumi merupakan pusat alam semesta dan seluruh benda-benda langit, termasuk matahari mengelilingi bumi. Di barat, teori geosentris dengan konsep yang meyakini bumi sebagai pusat alam semesta sudah menjadi pemahaman yang lazim dari abad kedua sebelum Masehi. Dan di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan bahwa bumi itu berotasi, yaitu dalam surat Yasin ayat ke-38. Dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa wa syamsu tajril mustaqarril dzalika taqdirul azizil alim. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, dan demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Pada tahun 1609, ilmuwan Jerman Johannes Kepler mengenalkan teori astronomi nova yang menyimpulkan bahwa selain planet-planet mengelilingi matahari dalam garis orbit mereka juga berputar pada subuh masing-masing dengan kecepatan yang tidak teratur. Pada tahun 1912, Nicolaus Copernicus mengemukakan teori heliosentris dalam konsep tata surya. Teori ini menegaskan bahwa matahari selalu bergerak sebagai pusat tata surya dengan planet-planet mengelilinginya. Penemuan teori ini menjadi alasan yang tidak dapat dipungkiri bagi para saintis Eropa untuk mengoreksi kembali mekanisme sistem matahari, di mana posisi matahari sebagai pusat tata surya dan termasuk di dalamnya proses bergantinya siang dan malam. Setelah penemuan teori ini, teori yang menganggap bahwa matahari statis dan tak berputar pada sumbunya seperti bumi adalah keliru. Rupanya, rotasi matahari juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan dijelaskan dalam buku Miracles of Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa fakta berputarnya matahari pada subuhnya telah banyak dicatat. Fakta ini dapat dibuktikan dengan bantuan alat canggih untuk mengambil gambar matahari. Penelitian membuktikan bahwa akan muncul bintik-bintik pada matahari jika telah genap melakukan satu fase rotasi penuh yang memerlukan waktu 25 hari. Pada kenyataannya, matahari bergerak mengelilingi angkasa dengan kecepatan sekitar 150 mil dan memakan waktu sekitar 200 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali revolusi di sekitar galaksi Bima Sakti. Matahari adalah pusat tata surya dan termasuk ke dalam kategori bintang terbesar di alam semesta ini. Matahari memiliki energi yang lebih besar dibandingkan benda langit lainnya di tata surya. Tarikan gravitasinya yang besar membuat planet-planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda lainnya tertahan di orbit sekitar matahari. Dengan demikian, rotasi matahari tidak seperti rotasi bumi atau rotasi-rotasi planet lainnya yang ada di tata surya ini. Jika planet bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk melakukan rotasi penuh, maka berbeda dengan matahari, sebab matahari bukanlah benda padat seperti planet, sehingga rotasinya lebih sulit ditentukan. Menurut Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA, hal ini dikarenakan matahari adalah bola gas atau plasma, jadi ia tidak harus berotasi secara kaku, seperti planet padat dan bulan. Faktanya, gas matahari kita terbagi menjadi zona dan lapisan yang berbeda. Dengan masing-masing daerah bintang induk, kita bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sinar matahari membutuhkan waktu atau masa sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Matahari berjarak dengan bumi sekitar 149.680 km. Selain menjadi pusat tata surya, ternyata matahari juga berevolusi. Matahari ternyata mempunyai dua gerakan lain, antara lain matahari bergerak di antara gugusan bintang dan mengelilingi pusat galaksi. Gerakan ini mempunyai kecepatan sekitar 240 km per detik. Gerakan inilah yang disebut revolusi matahari. Rotasi matahari mengelilingi porosnya atau sumbunya. Jarak waktunya 25,5 hari setiap satu putaran. Matahari berevolusi mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti berjarak sekitar 7,62 kiko per second dari matahari ke arah rasi bintang Sagittarius. Matahari memerlukan masa atau waktu sekitar 225 hingga 250 juta tahun guna
guna menyelesaikan satu periode revolusi. Diperkirakan sepanjang usianya matahari telah berevolusi sebanyak 20 hingga 25 kali. Para ilmuwan memperkirakan kecepatan matahari berevolusi sekitar 220 km per second. Matahari juga membawa planet bumi dan 8 planet. Jika ada rotasi matahari, tentu saja ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada porsi sesungguhnya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun malah kedua dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan oleh gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit untuk sekali putaran. Dalam peristiwa rotasi bumi ini, atmosfer yang menyelimuti bumi juga akan ikut berotasi. Dan di dalam rotasi bumi pun terdapat beberapa akibat. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Siang dan malam yang kita rasakan, kita lihat merupakan peristiwa yang diakibatkan karena terjadinya rotasi bumi. Proses bergantian siang dan malam bisa dikatakan sebagai peristiwa alam yang istimewa. Yang kedua, membelokkan arah angin dan arus laut. Dengan rotasi bumi, maka arah angin akan dibelokkan. Pembelokan angin sekaligus membelokkan arus laut. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Penggerakan yang dimaksud seperti saat pagi matahari akan terbit dari timur dan barat ada di atas kepala kita, dan barat pada sore hari dan siang ada di atas kepala kita. Selain ada rotasi bumi, ada juga revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Singkatnya, revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kecepatan bumi ketika revolusi berkisar 30 km per detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 hari atau dalam kalender Masehi selama 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, maka akan memicu terjadinya gerak semu matahari. Maka dari itu, matahari yang kita lihat dari permukaan bumi posisinya seperti selalu bergerak. Dan revolusi bumi pun memiliki beberapa dampak. Yang pertama, adanya gerak semu matahari, membedakan waktu siang dan malam, acuan sebagai pembuatan kalender Masehi, dan yang terakhir membuat pergantian musim. Sekian dari saya, Muhammad Haikal Abrar dari kelas 1C dengan NIM 1121092000000111. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.